Halo pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, Jenderal Polisi Badrodin Haiti bulan Juli mendatang habis masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Apakah Presiden Joko Widodo akan menorehkan sejarah menjadi presiden pertama yang memperpanjang masa jabatan seorang Kapolri? Ataukah sesungguhnya Presiden sudah mempunyai nama untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti? Kami akan membahasnya dalam Talk to iNews, tetapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lainnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan meskipun pemerintah mendapat tentangan dari para peternak, namun pemerintah tetap mengimpor sapi. Hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga di tengah meningkatnya permintaan daging sapi selama bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu komoditi yang berpotensi mengalami kenaikan adalah daging sapi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun mulai melakukan impor daging sapi. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, saat ini proses impor daging sapi telah dilakukan. Mekanisme impor diatur dan dikoordinasikan melalui Kementerian Perdagangan. Daging? Ya, sekarang sudah mulai dalam proses impor kan. Ada tanya Menteri Perdagangan. Sebelumnya, sejumlah peternak sapi di daerah menyesalkan adanya kebijakan impor daging sapi yang dilakukan pemerintah menjelang Ramadan. Mereka menilai langkah tersebut bisa merugikan peternak sapi lokal akibat beredarnya daging sapi impor di pasaran. Dari Jakarta, Rian Syah Mutakin dan Valencia 5 memberitakan. Pemirsa, jelang tibanya bulan suci Ramadan pekan depan, pemerintah menggelar pasar murah dan pasar murah tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat karena harga barang-barang ditawarkan memang jauh lebih murah dibandingkan harga barang di pasaran. Ratusan warga Kota Kendari ini beramai-ramai mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Sulawesi Utara pada siang tadi. Mereka saling berdesakan untuk bisa membeli bahan pangan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini karena dapat membeli kebutuhan bahan pokok mereka jelang Ramadan dengan harga yang terjangkau. Harga dengan persen lebih murah di sini. Iya, ya. Bagaimana Pak, senang Pak? Ada ini senang sekali Pak. Iya Pak. Membantu masyarakat persediaan ke bawah atau menengah ke bawah. Selain itu, Disperindak juga akan turun ke pasar tradisional untuk melakukan pemantauan harga. Jika ada pedagang yang menaikkan harga di luar batas kewajaran, maka akan diberi sanksi, teguran hingga pencabutan izin usaha. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng memberitakan. Pemirsa, KPK hari ini memeriksa 2 orang tersangka dalam kasus raperda reklamasi di Teluk Jakarta. Dua tersangka pemberi suap dalam kasus pembahasan raperda reklamasi di Teluk Jakarta ini telah selesai menjalani pemeriksaan sore tadi. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land atau APL Aris Manwijaya dan karyawan PT APL Trinanda Trihantoro keluar bersamaan menuju mobil tahanan. Keduanya bungkam saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan mereka hari ini. Dan sebagai informasi, KPK kembali memeriksa 3 tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi di Teluk Jakarta pada hari ini. Ketiganya diminta keterangan untuk kelengkapan berkas pemeriksaan dan memang sejauh ini KPK terus berfokus untuk merampungkan kasus ini untuk segera dilimpahkan ke persidangan. Adapun KPK juga tengah membuka penyelidikan baru terkait kabar barter antara pengembang dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya digunakan untuk penggusuran Kalijodo. Dan untuk mengetahui secara pasti apa isi pemeriksaan dari tersangka kasus raperda reklamasi Teluk Jakarta, kami akan menghubungi Wahyu Seto Aji, reporter kami yang malam hari ini masih berada di gedung KPK. Wahyu, apa pemeriksaan dari ketiga orang tersangka hari ini? Reklamasi
maksud kami kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yakni Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dan karyawannya Trinanda Prihantoro dan mantan Ketua Komisi DPRD DKI Muhammad Sanusi. Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan demi kelengkapan berkas pemeriksaan, dan memang fokus KPK hingga saat ini adalah kelengkapan berkas sehingga ketiganya dapat segera dituntaskan untuk dilimpahkan ke persidangan. Dan memang Aryo, pada pukul 3 sore tadi Arisman dan Trinanda selesai menjalani pemeriksaan dan mereka memilih bungkam saat awak media mencoba mengkonfirmasi mereka terkait pemeriksaannya pada hari ini. Namun berdasarkan keterangan dari pelaksana harian Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan bahwa berkas Arisman dan juga Trinanda telah dinyatakan lengkap dalam tahap kedua dan dengan demikian dapat segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan Arisman dan Trinanda, sebelumnya pada pukul 2 siang, Sanusi selesai menjalani pemeriksaan dan dirinya mengaku bahwa berkasnya belum lengkap. Hingga demikian Sanusi harus dipanggil lagi untuk melengkapi berkas demi kasusnya dapat langsung disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dan dalam keterangannya Sanusi juga mengaku tidak mengetahui terkait dengan barter yang dikabarkan dilakukan antara pemerintah Provinsi DKI dengan pengembang. Dan memang barter ini pada sebelumnya dikabarkan bahwa senilai 15% dari kewajiban kontribusi tambahan bagi pengembang yang harus dibayarkan oleh pengembang untuk pembangunan fasilitas umum, diantaranya adalah penanggulangan banjir dan pembangunan rumah pompa di daerah Jakarta. Dan memang saat dikonfirmasi apakah pemerintah Provinsi DKI pernah berkonsultasi dengan DPR terkait hal ini, Sanusi menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu. Dan memang hingga saat ini KPK masih terus mengembangkan dan juga mendalami kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan saat ini memang KPK mengaku telah membuka lidik baru, namun hingga saat ini masih belum menetapkan adanya tersangka baru. Demikian, Aryo. Baik, terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan perkembangan terbaru hasil pemeriksaan hari ini terhadap ketiga orang tersangka dalam kasus suap Raperda Reklamasi di Teluk Jakarta. Dan selanjutnya di Talk to iNews, pemirsa, jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akan habis pada bulan Juli mendatang. Akankah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat sejarah dengan untuk pertama kalinya seorang presiden memperpanjang masa jabatan Kapolri? Ataukah sesungguhnya Presiden sudah mempersiapkan nama untuk menggantikan posisi Jenderal Badrodin Haiti? Talk to iNews akan segera kembali dengan jawabannya.